mungkin kan penonton penasaran ya teh, bener enggaknya teteh itu bisa mijit atau bisa terapi pijit gitu ya. Nah, teteh bisa terangkan nggak itu kan sekarang lagi ada pasien nih, Ya. lagi mijit. Nah itu yang contoh kalau misalkan sakit pinggang itu gimana yang cara mijitnya gitu? Oh, kalau sakit kepala dulu ya. Mm-mm. Nih, kalau kita sakit kepala, ambilnya dari sini. Mm-mm. Nih, dari sini, Mm-mm. buat ini, terus ke sini, terus ke atas juga kan. Nah, di sini juga. Mm-mm. Soalnya sekalian itu kan pasiennya sekalian lagi dipijit aja nggak apa-apa. Iya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan kita kalau napas sakit ya, Mm-mm. kalau napas sakit tuh ada juga dari masuk angin kan, dari Mm-mm. sini nih ambilnya tekannya dari sini. Mm-mm. Nah, hmm, Mm-mm. kalau sakit pinggang, ya dari sini juga, jadi Mm-mm. arahnya tuh ke sini. Mm-mm. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya kembali bertemu dengan salah seorang wanita perkasa ya teh. Gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah, yaitu Mamah Reja. Mungkin teman-teman yang udah mengikut kita dari dulu bahwa Mamah Reja itu seorang wanita perkasa yang pernah menikahi dengan 12 suami ya. Mungkin di sini saya terangkan, jadi bukan bersuamikan 12 bukan ya. Berarti tapi pernah menikah 12 kali. Iya. Nah, mungkin Mm. teman-teman yang baru bergabung hanya melihat judul. Jadi bukan sekaligus 12 suami, tapi ini 12 kali menikah. Mungkin untuk alasannya teman-teman bisa simak di video sebelumnya. Dan teh sekarang kegiatannya apa aja teh sekarang? Kegiatannya biasanya jualan keliling. Oh, jualan keliling. Mm. Terus sekarang mah lagi libur, soalnya suka sakit perut, Oh, kalau sekarang lambung, oh, punya asam lambung. punya asam lambung. Tapi Jadi alhamdulillah udah mau mm-mm. sembuh gitu. nggak banyak keluar berarti kalau sekarang Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Nah teh kan teteh ini kan terkenal dengan 28 pot gitu ya. Iya dong. Hmm. Nah itu kan 28 pot tersebut apakah waktu dulu masih muda, apakah masih sekarang juga potnya masih ada atau hilang gitu? Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Empotnya Mm-mm. masih 28 nggak ngurangin gitu? Masih, masih. Oh. Nah, itu untuk melatih empot-empot tersebut apakah ada gerakan tertentu kah? Soalnya kan yang banyak yang komen juga ibu-ibu Mm-mm. yang namanya empot itu bisa dimiliki oleh wanita yang hebat ya, bukan nggak semua wanita punya. Nah, apakah ada latihan khusus kah, ada trik atau gerakan gitu? Gerakannya kalau latihan nggak ada. Mm-mm. Kalau aku mah, Mm-mm. cuman sama perasaan batin tuh seirama gitu, disatukan gitulah. Gitu. Oh, nggak ada tutorialnya berarti ya? Nggak ada kalau aku Oh, mah. berarti kalau empot itu bisa jadi kelebihan berarti ya? Mm-mm. Hmm. Soalnya kan kalau katanya kata orang dulu yang punya empot itu luar biasa katanya ya. Saya juga nggak tahu Ya tapi kan gitu. susah juga itu, Oh. susah itu. Hmm. Kalau kitanya lagi nggak konsentrasi, Mm-mm. susah tuh. Hmm. Jadi Susah. harus emang konsentrasi. Tuh harus pokoknya kalau harus tenang, konsentrasi, pokoknya harus full pemikiran tuh. Kirain ada gerakan yang bikin cengkeraman ke pasangan itu makin kuat gitu kan, itu bisa dibilang empot itu cengkeraman ya. Iya, cengkeraman itu. Berarti 28 cengkeraman. Mm-mm. Berarti nggak ngurangin misalkan jadi Enggak, 20 gitu. enggak mengurangin, cuman kalau aku usia tambah tua tuh tambah kenceng gitu. Oh, kok bisa gitu ya? Soalnya kalau aku masih muda mah kan belum berpengalaman juga gitu Heeh. kan. Mm-mm. Alhamdulillah udah tua, udah usia segini jadi menambah gitu itunya gitu. Berarti kedua belas suami teteh kalah semua sama empot teteh. Ya gitu-gitu aja. Maksudnya kok bisa gitu kan, yang teteh kan punya kelebihan, tapi kok berarti kalau untuk sekarang teteh nggak punya pasangan. Enggak, Ya enggak mungkin punya. karena prinsip teteh nggak mau ambil pusing, udahlah tinggalin aja gitu ya. Iya. Nah teh, ini yang saya baru tahu, makanya saya kesini. Katanya teteh itu selain punya apa ya istilahnya, punya jamu racikan untuk mempertahankan kekencangan, katanya suka
bisa menyembuhkan otot-otot yang kejepit atau saraf-saraf yang muncul mah Kaku ya. kaku, pajejeut itu mah betul. Bisa, kadang-kadang ya dipijit juga bisa. Aku suka mijit gitu, Oh, bisa suka gitu. pijit. Bisa. Berarti betul itu ya. Mm-mm. Oh, kan kalau dulu kita nggak tahu ya bahwa Mm-mm. ternyata teteh itu bisa suka mijit. Berarti apakah yang dipijit itu khusus cewek atau cowok juga bisa gitu? Pokoknya mah masalah dipijit mah cewek cowok juga Oh, bisa boleh. cowok juga bisa. Bisa, bisa, Nah, bisa. itu gimana kalau misalnya nanti ini ada yang penonton saya yang Iya. laki-laki pengen, ini saya pengen dipijit untuk melenturkan otot-otot atau istilahnya apa ya? Bukan bukan mohon maaf bukan pijit, Plus ya, Pak. bukan plus plus Bukan istilahnya untuk atuh. melenturkan otot itu biar enak Fit Heeh. namanya lagi ngebit ya. lagi bisa. Kalau kata orang Sunda mah nu pergel, Mm-mm. linu gitu Nah, awakna ya. pegel-pegel Mm-mm. gitunya. Bisa. Kadang-kadang kalau ada laki-laki juga yang udah punya istri ya, Mm-mm. kalau misalkan dia kurang fit, Mm-mm. insya Allah bisa gitu. Bisa juga gitu. Oh, kalau misalkan ada laki-laki yang udah punya bisa dipijit. Bisa Teteh yang ke sana atau yang ke sini itunya? kesini. Oh. Soalnya aku nanti mijitnya tuh berdua Oh, di sininya. harus ada yang nemenin. Berdua. Berdua Hmm. gitu. Maksudnya berdua itu yang mijit di sini bukan hanya teteh. Bukan, jadi sama sama saudara. Oh, berarti teteh mijit, saudara mijit. Iya, gitu. Karena mungkin saking banyaknya pesanan gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti kalau misalkan ada laki-laki yang ingin dipijit, datang ke sini harus ada temennya atau berdua di kamar dipijitnya atau Ya, gimana? enggak boleh, Ah, ikan enggak ini boleh, nanya gitu ya. enggak Heeh. boleh, Jadi enggak gimana boleh syaratnya itu? berduaan gitu. Soalnya kalau ada yang diurut, nanti kan aku di sini berdua sama saudara Hmm, gitu. Yang mau diurutnya juga harus ada yang nemenin. yang nemenin gitu. Kalau kalau laki-laki mungkin, Mm-mm. kalau ceweknya Kalau nggak ada cewek mah masalah. nggak apa-apa, Oh. bebas. Nah, itu yang di antara yang teteh udah lama pernah mijit itu yang bisa teteh terapi apa aja gitu? Apakah misalkan dari mulai kejantanan kan takutnya ini ada yang nanya gimana kalau misalkan rudalnya nggak bangun-bangun, apakah bisa diterapi di sini di teteh bisa jadi bangun lagi bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa gitu. Soalnya Hmm. kan harus diurutnya tuh nggak cukup satu kali dua kali, kita kan pelan-pelan, lama-lama kan insya Allah jadi bisa jadi normal gitu. Oh, jadi yang rudalnya nggak berdiri juga kalau diurut sama teteh bisa berdiri lagi. Ya insya Allah gitu. Itu satu kali pijit apa harus berkali-kali? Itu mah nggak cukup satu dua kali, nggak cukup, jadi harus sering gitu. Oh, jadi harus sering, intinya mungkin harus sering di terapinya. Berarti Mm-mm. ada urat-urat yang harus teteh pijit. Gitu nanti kan Hmm, kalau misalkan urat yang udah kendor, urat syahwatnya kan, jadi mm-mm. kan insya Allah nanti bisa nyambung lagi gitu, bisa Hmm. normal lagi. Kayak mungkin kalau istilahnya kayak kayak gitu kayak tersumbat ya. Mm-mm. Nah, mungkin pertanyaan gini nih. Ini kan banyak penonton saya juga yang katanya rudalnya nggak bangun karena salah satunya dengan gangguan diabetes. Itu kira-kira bisa nggak disembuhin? Insya Allah, Hmm. insya Allah. Berarti mungkin kalau kalau istilah kalau datang mungkin konsultasi dulu. Yang namanya diabetes juga mungkin harus ngatur pola makan ya teh ya. Iya, pola makan Tapi berarti harus ada diatur. harapan untuk bangun lagi. Ada Hmm. harapan insya Allah gitu. Mm-mm. Ya mungkin teman-teman ini kita langsung sama Mamah Rejanya ya. Kan biasanya kalau ngurut itu wanita, tapi kalau sekarang pria juga bisa asal ada yang nemenin. Iya, ada yang nemenin Kalau gitu. misalkan suami istrinya gitu Iya ya. gitu. Berarti kalau untuk urut kejantanan juga bisa berarti ya. Bisa. Tapi berarti nggak bisa satu kali pertemuan gitu ya. Mm-mm. Kan kalau misalkan untuk ngurut pegel ini mah satu kali juga Iya, enakeun gitu ya. enakeun. Nah, berarti kalau kalau boleh tahu nih ya, itu kalau misalkan untuk membangunkan rudal yang dipijitnya bagian apanya? Ya nanti juga ada urat-uratnya, bagian urat syahwat tuh di mana letaknya gitu. Oh, berarti nggak bisa dikasih tahu sekarang. Nggak bisa, nanti kan di apa namanya, di kalau orang Sunda mah di naon teh, dipapai. Sebelah mana nak? Pokoknya daerah gini aja, pinggang ke bawah. Oh, jadi nggak bisa ditunjukin gitu ya. Mm-mm. Oh, jadi mungkin
Sekali lagi teman-teman, kalaupun ada yang udah punya diabetes katanya bisa ada harapan berarti ya. Iya, lagian nanti dikasih ramuan juga buat diabetes. Oh, kalau kalau yang diabetes. Mm-mm. Berarti kalau nah, ini kalau untuk tarif deh. Mungkin gimana sih misalkan kalau ingin terapi kalau misalkan 1 kali pijit misalkan kan yang namanya dipijit lumayan menguras tenaga juga ya. Itu berapa Iya, kira-kira? sampai keluar keringet tuh. Tapi kita kan nggak bisa ngasih tarif. Eh, Enggak. Maksudnya seridonya gitu. Iya, Kok bisa? enggak. Oh. Kan nomor satu kita kan karena Allah gitu ya, nomor satu ya. Mudah-mudahan misalkan yang dipijitnya cepat sembuh gitu. Badannya enakan, segar gitu. Tapi ya itu enggak ditarik. Oh. Enggak ada tarik. Berarti seikhlasnya aja lah. Mm-mm. Nah, itu kalau durasi mijit berapa jam? Ya kadang 2 jam, 3 jam, sampai Waduh. 4 jam juga. Sampai 4 jam? Wow. Pokoknya 2 jam lah. Sebadan berarti dipijit. Sebadan. Sampai ujung jari-jari juga habis semuanya. Berarti banyak wanita yang suka dipijit di sini. Ada. Tapi pria juga ada. Ada. Oh, sering berarti. Cuman ya itu berdua sama saudara. Oh, kalau banyak pasti berdua. Ya mungkin pada intinya kalau mijit nggak pernah seorang gitu atau Enggak, nggak pernah berduaan gitu ya. Enggak. Takutnya kalau mijit rudal kebablasan rudalnya Nah, terbang gitu. pokoknya emang nggak boleh aja gitu lah. Apalagi iya yang benar. dipijitnya cowok gitu. Nah, berarti kalau kan tadi itu kan selain bisa mengencangkan kulit-kulit muka dan istilahnya tuh daerah sensitif, berarti bisa satu paket nih. Misalkan ada wanita yang ingin dipijit sama pengen pijit kekencangan payudara juga bisa. Bisa. Di gini-gini atau Kan gimana? bukan kan buat udara kencang mah kan ada gerakannya juga. Gini. Jadi kita teh olahraga susu gitu. Ya maksudnya kalau kalau sama teteh dipijitnya bisa atau harus sendiri? Itu mah harus sendiri aja gitu, harus bisa. Di gimanain? Bukan diginiin, bukan. Jadi kitanya tuh harus gini aja lah. Jadi yang geraknya tuh dihusus ke sini, difokuskan ke tete gitu. Oh, emang ada gerakannya? Ada, Oh, tetehnya bisa gerak sendiri? bisa. Ototnya Oh, mungkin ya. ototnya Bang. gitu ya. Hmm. Oh. Oh, udah gak kelihatan teh jangan. Kitanya aja yang gerak. Jangan. Nanti banyak penonton yang komplain lagi. Ini kita kan ngobrol santai aja bahwa ternyata Mama Reda itu kelebihannya itu bisa relaksasi pijit gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau kalau lagi ya Mah kalau misalkan gini nih. Kan 1 hari misalkan sampai ngantri sampai 5-10 itu bisa atau maksimalnya berapa orang sih yang Ya maksimalnya mah pokoknya 7 orang. Sehari. hari 3 jam 21 jam 2 berarti jam. 14 jam emang kuat ya? Ya kuat kan berdua. Oh berdua oh iya berarti kalau 10 orang 5 oh berarti masjidnya di sini. Mijitnya mah mau di sini, mau di rumah saudara gitu. Hmm. Nah, profesi mijit ini apakah dulu sewaktu punya suami atau setelah single mom gitu? Sewaktu punya suami juga suka sih. Oh, suka, tapi dikasih izin sama suami gitu ya. Izin. Kalau sekarang tambah rame mungkin ya. Nah, berarti kalau misalkan gini nih, ini kan banyak penonton pasti yang nanyain, bisa nggak? Berarti boleh dong misalkan dicantumkan nomor teleponnya atau gimana? Ya kalau ada yang itu mah nanti sama Kang Ewok aja kasih lah nomor aku. Oh, dicantumin di deskripsi. Atau nggak disebutin aja langsung di video gitu? Enggak, Jangan. jangan. Nanti kalau ada yang minat langsung ke Kang Ewok aja. Oh, mungkin oke, teman-teman. Jadi nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi teman-teman nanti cek aja itu nomor Mama Reja. Dan kesini tuh sekali lagi hanya untuk pijit relaksasi dan kejantanan ya. Berarti salah satunya bisa bikin rudal kencang lagi. Kalau yang loyo-loyo juga bisa bangun gitu ya. Insya Allah bisa. Yang kena diabetes juga ada harapan gitu. Berarti pernah ada nggak yang usia yang udah 60 nggak bisa bangun setelah dipijit sama Mama Reja bangun lagi? Ada pernah suami saya dulu tuh. Oh. Dia punya penyakit diabetes juga.
Oh. Terus dikasih ramuan-ramuan, Mm-mm. godok-godokan gitu. Oh jadi berarti ini emang benar-benar pengalaman real pribadi, pernah ngebangunin rudal suami karena nggak Pernah. bisa bangun, Mm-mm. dipijit sama dikasih ramuan. Iya, soalnya karena dari diabetes itu jadi berpengaruh juga mungkin karena Iya, itunya iya gitu. emang. Alhamdulillah gitu. Terus pernah dikasih nggak ramuannya sama orang lain yang pengen dibantu dibangunin juga rudalnya gitu? Ya pengen lah. Maksudnya ada nggak gitu? Pernah ada nggak testimoni dari orang lain yang diobatin di teteh, terus rudalnya yang tadinya nggak bangun jadi bangun, ada nggak? Ada sih, Selain suami gitu. ada. Hmm. Cuman aku tanya pas paginya tuh, Mang gimana gitu yang waktu kemarin dikasih ramuan. Malah ketawa, mungkin malu, mungkin mau bilang begini, mungkin malu. Mungkin apakah udah dipakai juga mungkin bisa. Gitu. Jadi mungkin kalau istilahnya kalau tata caranya mau kalau pengen teman-teman dicicip di sini nanti biar di telepon dulu maksudnya siap enggaknya terus penuh enggaknya gitu ya. Kalau misalkan deal ya mungkin intinya harusnya yang baik-baik aja. Iya. Ini sekali lagi bukan plus ya, bukan. Bukan tuh, Harus Plus ada mah. temennya, harus Iya. ada yang nemenin gitu. Kalau istilahnya cewek mah oke-oke aja gitu. Nggak berani walaupun aku di sini hidup janda kan ya. Aku nggak berani memasukin cowok malam. Benar-benar. Jadi kita berarti siang aja gitu ya. Siang. Siang mijitnya. Siang. Nah berarti kalau ini kita kembali ke pembahasan ini teh. Ini kan misal ini kan si orang ini udah 65 istilahnya ya. Rudalnya nggak bangun, syahwatnya kurang. Nah berarti itu kalau itu nggak cukup cuma diterapi aja berarti. Enggak. Itu paling cepet kalau di sini itu berapa bulan, minggu bisa bangun lagi? Ya itu mah ketergantungan kondisi, ketergantungan usianya juga mungkin gitu mah itu mah. Soalnya kan Kalau usianya udah minimal 60 65 mah ya wayahna ya gitu. mungkin begitulah. Wayahna gitu. Ya mungkin kan emang zaman sekarang kan mungkin masih rasa masih kuat, fisik masih kuat tapi si rudalnya nggak bangun. Nah berarti Tapi kan menurut aku mah nih jadi intinya mah mau cewek mau cowok jangan punya pikiran yang negatif-negatif gitu. maksudnya gimana? Harus banyak hiburan gitu maksudnya. Happy ending gitu ya? Ada apa-apa jangan dipikirin gitu. Ada beban jangan dipikirin. Pokoknya harus please gitu kepalanya. Nah teh ini menarik untuk kan kalau teteh ini pakainya bahasa HT ya. Dari mulai 28 empot sama mohon maaf teteh bergerak berarti ya. Tadi kan tetehnya bisa bergerak katanya. Berarti kalau misalnya ada yang pengen tutorial 28 pot nih yang pengen diajarin bisa nggak kira-kira? Ya susahnya bilanginnya juga susah soalnya dari pikiran juga itu mah. Iya makanya saya itu kan bahasanya tuh harus dari pikiran sama hati katanya. Itu bisa nggak kalau diturunin ilmunya gitu? Susah. Tapi kalau ada yang nanya-nanya misalkan cewek pasti dikasih juga gitu Caranya. ilmunya gitu. Nggak dibilangin di sini gitu. Enggak atuh. Kan kok bisa gitu katanya bergerak gitu ya. Mohon maaf ini bukan jorok kan itu salah satu kelebihan yang buat suami betah gitu ya. Yang buat suami mau kepayang gitu. Nah berarti kalau pun ada yang ingin menyamai Mama Reja sampai 28 pot itu nggak bisa, harus tapak dulu atau gimana gitu? Enggak tuh enggak apa, yang penting mah perasaan yang dalam tuh ya. Perasaan yang dalam tuh. Jadi harus diresapin gitu. Langsung diarahkan ke daerah yang pengen kita gerakin gitu. Gitu. Jadi pikiran tuh jangan sampai mawur gitu. Ya kan yang namanya lagi berhubungan mungkin fokus ke sana teh. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang pikirannya mau kemana gitu. Banyak gitu. Nah berarti kalau dulu selama teteh pernah menikah 12 kali itu teteh juga nggak terlalu fokus ke setiap suami itu? Ya fokus atuh ke suami mah. Katanya tadi jangan terlalu fokus.
Apanya? Maksudnya kan pengen diempotkeunnya tuh, maksudnya kan kalau teteh bahasnya harus bahasa rasa, harus pakai perasaan. Ya kan kita teh kan kalau lagi main sama suami teh harus diresapin, dirasa-rasa sampai ke hati yang dalam gitu. Nanti gerakannya juga ikut itu. Jadi selaras gitu ya. Gitu. Oh berarti enggak misalkan pikiran di mana, badan di mana, enggak berarti. Jadi aku mah kalau dulu lagi melayani suami itu jadi tetap ngedrat gitulah. Kenceng aja gitu ya. Pokoknya ngedrat aja gitu. Ngedrat tuh gimana? Mentok atau gimana? Pakem gitu. Oh. Pakem teh namanya mentok. Pasti. Bukan mentok, pakem itu pageh gitu nya maksudnya. Enggak longgar berarti. Oh. Dikitukeun we mun bau dia mah udah pas gitu. Oh. Jadi suami itu mungkin kalah gitu ya kalau sama teteh mah ya. Ya alhamdulillah. Aku mah walaupun misalkan mau main beberapa kali suami ngajaknya, aku mah siap aja. Enggak ada lelahnya, enggak. Kalau misalkan teteh pengen suami nggak mau, itu suka pusing nggak? Kalau aku mau, ya pusing sih pusing, cuman ya gimana? Uring-uringan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Enggak. Nya pusing berarti ya? Bukan pusing, jadi gimana ya? Pikiran tuh asa galau gitu. Berarti cuman kalau untuk berhubungan semalam normal atau berapa kali gitu? Ya normal ya, itu mah berapa kali aja suami mintanya. Itu berarti mah. pernah nggak misalnya semalam sampai 3 kali gitu? Ya kalau baru-baru nikah sih sering gitu. Sekarang juga kadang-kadang kalau siang mah mau. Sampai berapa kali? Oh, sekarang sekarang sama siapa kan nggak ada apa sangat? Enggak, maksudnya waktu lagi punya suami kemarin gitu. Oh, siang juga suka digas. Berarti kalau sehari semalam berapa? Yang baru 4 kali aja. Oh, 4 kali. Seharian 4 kali main. Bukan seharian. Oh, gimana? Misalkan malamnya udah 2. Terus nanti paginya subuh 1. Tengah harinya 1 kali. Gas lagi. Berarti 4 kali mandi juga. Iya dong. Apa misalkan pagi main, tanggung main lagi, mandinya Nggak sekali boleh. duhur gitu. Misalkan kita kalau pagi main sama suami, kita langsung mandi. Jangan dibiarkan gitu aja. Ya, kirain sekali nanti ya Nggak mandinya boleh. duhur main Nggak lagi. boleh. Oh. Kita sekali main langsung mandi. Nanti kalau mau main lagi kalau udah mandi mah gitu. Terus mandi dulu. Biar fresh gitu ya. Nah teh, kembali ke pembahasan pijit gitu ya. Berarti kalau istilah mijit kepala, pundak, terus pinggang sakit bisa berarti? Bisa. Oh itu mah udah makanan sehari-hari gitu ya. Dan yang uniknya itu kalau misalkan mijit rudal, berarti bukan rudalnya yang dipijit Ya kan? bukan atuh. Misalkan kita sakit perut yang dipijit apa? Coba. Perutnya mungkin. Nah, bukan perutnya yang dipijit. Kalau sakit perut kan dari punggung diambil uratnya disasar gitu ya. Terus dari kaki juga bisa gitu. Nah, satu aja clue-nya. Berarti kalau misalkan trik teteh untuk membangunkan barang suami yang udah nggak bangun, apa? Pertamanya aku ngasih ramuan. Terus? Nah, aku ngasih ramuan. Terus yang dipijitnya? Terus yang dipijitnya Areal yang dipijitnya gitu? Ya urat dari ini aja pinggang ke bawah. Dari Bisa pinggang nggak ke salah bawah. satu titik teteh tunjukkan gitu? Soalnya kan takutnya gini nih, pasti nggak yang nonton ngebayanginnya takut rudalnya dipegang gitu. Enggak. Apanya? Kang, tukang mijit tuh nggak bakalan berani megang punya laki-laki. Nggak berani. Berarti kalau salah satu titik yang teteh pijit untuk membangunkan rudal mana? Coba tunjukin. Pokoknya dari sini ada, di sini belakang. Oh, dari belakang terus? Iya, dari sini juga ada selangkangan ini. Oh, selangkang. Ada. Berarti kiri kanan gitu ya? Mm-mm. Oh iya, jadi wajib harus ada yang nemenin ya? Ya iya. Soalnya itu kan daerah sensitif. Makanya itu aku juga nggak berani kalau sendiri gitu. Nah, selama teteh kan mungkin yang namanya mijit kan tahu ya arah peredaran darah kemana. Nah itu salah satu penyebab kok selain diabetes ya, kok bisa burung suami
nggak bangun itu apa gitu, biar apakah dari pola makan kah atau misalkan Kan emang pola pengaruh makan, usia gitu? pokok pertama pola pikir. Oh, pola pikir. Maksudnya yang kebanyakan stres atau gimana gitu? Ya pokoknya kita harus gimana ya, berusaha supaya kita tuh jangan banyak pikiran gitu. Harus dialihkan kemana, kalau kita punya pikiran yang negatif tuh alihkan kemana gitu pikiran. Insya Allah. Boleh nggak misalkan ini kan pasti ya yang namanya udah rame gini kan pasti banyak orang yang ingin berobat atau istilah ingin mencoba. Boleh nggak kalau alamatnya disebutkan atau jangan? Nanti aja. Oh, ditulis aja. Nanti aja kalau ada orang yang minat ke sini nanti tinggal ke Kang Telepon Ewok aja. aja gitu. Oh. Tinggal tanya-tanya sama Kang Ewok gitu kan. Oke Teh, terima kasih ya. Alhamdulillah kita disambut dengan baik. Tadinya saya tuh pengen mampir aja, ternyata tadi kata si Mayang di luar, Mama Rijanya lagi mijit. Waduh, Iya. saya penasaran nih, gitu. Soalnya kan di video sebelumnya saya nggak tahu. Ternyata berarti sekarang juga habis mijit ya, pegal gitu ya. Pegal, yang pegal-pegal itu mah yang biasa. Boleh ya nanti setelah ini saya pengen dipijit kepala ini agak pusing gitu. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi jembatan atau orang yang ingin mencoba relaksasi atau membangkitkan rudalnya yang telah lama tertidur gitu ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.